kita riset dulu aja deh. Jadi nanti kita akan analisa lagi ya, bagaimana price action Bitcoin sekarang ya per QLF. Oh ya buat teman-teman ya, teman siapin kopi-kopinya teman ya, karena nanti kita 1 jam ke depan untuk pantau market kripto nih. Siapin kopinya, udutnya ya kan. Ngopi dulu dah, ngopi sebentar. Sengaja gue bunyiin ya, mantep banget suaranya, seruput gitu. Oke. Ya, thank you banget yang udah hadir nih ya. Meskipun cuma 7 orang tapi no problem ya. Yang penting kita juga pantau-pantau aja lah ya market crypto seperti apa ya. Karena gue juga jarang live ya. Mungkin teman-teman juga bingung kapan jadwal live-nya, gue belum juga jadwalin ya. Sorry banget ya, padat banget cuy. Oke. Ya teman, kita langsung aja enaknya untuk melihat ya bagaimana sih price action dari Bitcoin nih. Ya, jadi kita lihat teman, kita lihat dari titik resisten yang sudah dibuat dari tren penurunan Bitcoin ini. Ya, nih, ini kan trennya turun teman ya, ini trennya dia turun, kan? Nah, kita melihat ya, memang ini sudah ada triple top yang sudah terjadi di area lower hacknya nih. Jadi sudah ada triple top. Maksudnya triple top itu gimana bang? Maksudnya di sini Bitcoin sudah mencoba untuk nge-break out area 93, 94 ya. Dan apa hasilnya? Gagal. Bitcoin udah 3 hari ya. Udah 3 kali. Jadi Bitcoin udah 3 kali mencoba untuk nge-break out level 94.000 lebih. Ya anggaplah di 95 dan gagal. Artinya apa? Artinya potensi tekanan turun untuk Bitcoin dalam waktu dekat itu cukup kelihatan banget gitu. Contoh bang. Nih ya, kita lihat ya, dalam tren penurunan kita kan bisa melihat ya, start penurunan itu di 6 Oktober 2025. Ya, 2025. Nah, di sini kita lihat juga nih ya, pada saat Bitcoin ngebuat lower low pertamanya ya, ini pada tanggal dia nyentuh support di 16 Oktober 2025, dia nyentuh support pertama kalinya di sekitar 103 sampai 102 ya, dari titik ATH-nya di 126.000 US dollar ya. Nah, kita bisa melihat ya, di lower low sebelumnya yang pertama ini, dia apa yang dilakukan sebelum dia melakukan penurunan yang tajam? Dia adanya 3 resisten yang terjadi ya. Pertama terjadi di tanggal 12 Oktober ya 2025. Yang resisten kedua terjadi di 21 Oktober. Ya, resisten yang ketiga terjadi di 28 Oktober 2025. Jadi selang sedikit-sedikit ya ini teman ya. Habis itu apa? Anjlem. Anjlemnya berapa persen itu bang? Sebentar. Sabar cuy, sabar. Ya. Sebentar ya, kita akan ukurnya. Dari titik sini ke sini turun ya, dia turun berapa persen tuh? 15% lah anggaplah. Bulatnya 15%. Ya, ini dari lower yang pertama ya. Yang kedua malah hancur banget ini turun ya. Parah banget. Nah, tapi kita nggak akan acuan yang kedua ini, kita acuan yang pertama karena ini pola-polanya sama gitu, teman. Ya, jadi anggaplah misalkan ya, Bitcoin itu turun 15% sampai mana? Misalkan ya. Dengan kita acuan ini teman ya. Kalian bisa lihat tuh. Nah, ini ya, kalau gua acuan dengan track record lower low lower high sebelumnya di awal, yang tadi gua udah jelasin di awal ya, ini ada chance untuk Bitcoin terkoreksi 15% dari titik resisten terakhir. Di titik resisten terakhirnya Bitcoin di mana bang? Di sekitar level 94.400-an. Ya, jadi udah 3 kali Bitcoin tuh mencoba untuk nge-breakout itu dan gagal gitu loh cuy, gagal gitu. Nah, kalau kita beracuan dari tren penurunan ini dari lower low lower high sebelumnya di bulan Oktober, kita bisa kasih nih compare ya, comparisonnya di sekarang ya, di kejadian sekarang dengan turun 15%, ini berarti Bitcoin
ada kesempatan turun di mana? Di sini. Nih, di sini nih. Nah, berarti ini area mana, Bang? Yang kalau misalkan Bitcoin ini dari titik resisten tertinggi terakhirnya kan di sekitar 94.000 lebih, Bang. Kalau misalkan turun 15% sama seperti lower high lower low sebelumnya di tanggal-tanggal Oktober di bulan-bulan Oktober, itu di mana? Di sini, cuy. Nah, loh di 80. Nah, ini juga kenapa ya dari live sebelumnya gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa ada chance atau potensi Bitcoin bisa back to sekitar di bawah level 85.000 US dollar, teman. Karena alasan ini. Ya, makanya kan syukur-syukur tadi di target sebelumnya sebelum gue riset ya tadi ya. Sebelum gue riset, makanya kan tadi Bitcoin kita targetin ya di 83.400 atau 600 tadi ya, tapi memang sekarang belum momennya, cuy. Katalis sudah di depan mata soalnya. Ini hati-hati ya, ini sangat rawan sih ya. Kita dari kemarin tuh menunggu sentimen, sebenarnya sentimen yang bagus, cuma sentimennya gitu-gitu baik gitu ya. Mas yang kuat malam bro, SLM please katanya, mantap. Oke, kita gas Mas ya. Malam Bang dari Mas Solihin nih, malam untuk Luns katanya. Oke, kita nanti akan gaskan Luns ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya, happy weekend. Dan kita akan coba cek market Bitcoin sekarang ya. Apakah memang bener ya Bang kata lu dia akan ada chance untuk ke 80 di bawah 85.000 US dollar? Gue pikir yes. Jadi lu hati-hati yang punya stable coin ya. Siapin aja, kita nggak tahu kapan Bitcoin bakal di-dump ya, tapi yang pasti ini sangat memungkinkan sebenarnya untuk Bitcoin tuh diterjunkan dulu sebelum dia diangkat naik parah. Kenapa kok lu bisa bilang seperti itu? Ya, bukannya ini adalah akhir Bitcoin Bang, kata anak-anak lainnya ini akhir Bitcoin. Menurut gue sih belum akhir-akhir banget sih. Kalau udah di puncak yes, tapi kalau untuk akhir-akhir banget belum. Karena pada time frame weekly kita bisa melihat bahwa Bitcoin itu udah oversold. Ya, artinya apa? Kita tinggal tunggu katalis dan momen yang good biar apa? Biar bisa nge-push harga Bitcoin. Kapan? Ya mungkin nggak akhir tahun ini ya. Kalau kita melihat kondisinya market seperti ini. Ya intinya seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat ya teman ya. Target kita di 80 memang ya. 80.83 ya. 80.83. Jadi di sini nih. Ya, pokok yang gue kasih ini nih area ini. Nah, pokok yang gue kasih area gue kasih apa ya? Tanda kuning aja lah ya. Jadi biar buat pembeda aja. Sebentar. Nah, ini target kita. Nah, tanda kuning ini adalah area sekitar 83 ya. Kalau salah sebentar. 83 apa benar sih? Sebentar. Yes, 83 ya. 83.000 sampai 80.000. Pokoknya Bitcoin akan mengarah ke sini. Itu yang gue lihat. Nah, kita akan aktifkan ya moving average sama EMA-nya. Nah, moving average sama EMA-nya sudah bersilangan teman-teman ya. Meskipun memang belum 100% confirm, tapi sebentar gua akan cek stok RSI-nya seperti apa. Nah, halo. Wah, ini mah udah kelihatan banget, men. Ya hati-hati udah. Pokoknya buat teman-teman nih yang syukur-syukur nih yang nonton live gue sekarang, siapin stablecoin ya. Ini Bitcoin sewaktu-waktu bisa dibanting. Jadi nanti jangan terburu-buru masuk, tunggu Bitcoin dibanting dulu baru lu masuk. Ya. Karena ini Bitcoin sewaktu-waktu bisa dibanting. Nih, gue kasih tahu ya, ini time frame 1 hari tapi ya, ini time frame 1 hari. Kalau lu cek weekly, Bitcoin bullish cuy. Dia udah oversold, tapi kan weekly gitu loh. Time frame satu candle-nya itu mewakili 7 hari. Ya. Jadi artinya time frame 1 day ini masih di dalamnya gitu, masih di dalam time frame satu candle weekly gitu. Ya, nah kita lihat di time frame 1 hari bahwa posisi dari Bitcoin, stok RSI menunjukkan bahwa ini sudah overbought. Artinya apa? Titik pembelian Bitcoin itu udah di level jenuh, gitu ya. Artinya ini akan ada penurunan meskipun lu cek di weekly itu sangat bullish, gitu. Contoh kita bisa melihat suatu kondisi di mana Bitcoin di tanggal 21 Agustus 2025 dia mengalami suatu oversold di sini ya, dimana stok RSI-nya sudah benar-benar mentok di bawah dan melakukan konsolidasi sama persis yang dilakukan stok RSI
Bitcoin ya di tanggal 13 Desember 2025 ini dengan melakukan konsolidasi. Kalau yang di tanggal Agustus itu ada 3 support, dan kalau sekarang itu terjadi adanya 3 resisten ya konsolidasinya di sini. Dan ini terbalik ya, sama persis bisa dibilang seperti itu. Ya. Jadi ini maksud lu gimana, Bang? Ini tinggal tunggu gini loh, men. Sebentar. Nih, masa gue jelasin lagi sih? Nah, kayak gini. Tinggal tunggu gitu. Kapan? Gue nggak tahu. Yang pasti yang mampu untuk menurunkan Bitcoin sampai kebanting lumayan gitu ya. Ya katalis. Katalis di depan mata apa sih? Ya, Natal, tahun baru, udah jelas tuh di depan mata tahun baru. Ya. Kita tinggal tunggu ini sekarang tanggal 13 loh. Kita tinggal tunggu 2 minggu lagi, 2 minggu lebih dikit. Ya kan? Ya udah di depan mata, ini tinggal tunggu terjun. Makanya tadi gue sempat bilang, gue ulangin lagi ya, buat teman-teman yang punya stablecoin, simpan baik-baik lah stablecoinnya. Tunggu terjun dulu baru lu sikat ya. Paling enggak stok RS-nya udah di bawah gitu ya, lu sikat di time frame 1 hari nih. Misalkan ya, gue bilang sekarang nih, ternyata 2 hari 3 hari lagi Bitcoin kebanting misalkan. Nah kebetulan akhir tahun misalkan stok RS-nya udah di sini nih, udah mentok di bawah. Nah itu sikat, nggak usah banyak mikir, sikat. Ya. Tapi gini, jangan beracuan stok RS juga gitu ya. Kalian harus beracuan pada sentimen-sentimen juga ya. Analis fundamental juga harus lu perhatikan, kayak sentimen-sentimen global seperti apa, kebijakan global seperti apa. Karena itu juga berpengaruh banget, cuy. Apalagi lu analis oke, ya kan, terus fundamental oke, lu campur. Nah outputnya itu good job bener. Ya memang seperti itu ya, mantengnya itu seperti itu. Malam Bang dari Mas Pajri nih, kalau terjun lagi berarti good buy nih all session ya Bang katanya. Ya kalau untuk akhir tahun ini kayaknya gue belum ini ya temen ya, belum melihat tanda-tanda all sessionnya gitu temen. Tapi mungkin ya kuartal 1 2026 mungkin ya. Karena apa? Karena kenapa gue masih optimis ya kalau akan ada all session, masih yang meskipun nih di tahun 2024 memang sudah terjadi sebenarnya all session, meskipun terjadinya itu nggak sehipe di tahun 2020-2021 ya. Tapi kenapa gue masih tetap yakin? Karena gue melihat masih adanya potensi kenaikan yang cukup pesat untuk Bitcoin di weekly. Ya itu yang gue lihat sih. Jadi kalau misalkan memang Bitcoin up ya gue pikir ya altcoin bakal juga ngikut lah ya, meskipun nggak 100% ngikut gitu ya, tapi ya ngintil lah ya, paling ngekor pasti ngekor. Nah itu kesempatan kita ya. Nah ini yang gue lihat ya di time frame 1 hari ini Bitcoin sangat memungkinkan akan terpukul ke bawah temen ya. Time frame 1 hari ya, bukan 4 jam nih, time frame 1 hari. Itu yang gue lihat. Jadi hati-hati. Makanya di sini gue akan targetin Bitcoin akan terjun di 83 sampai 80 ribu US dollar. Pokoknya tunggu di situ lah. Tunggu situ. Sekarang per gue live Bitcoin ada di level 90 ribu ya. Artinya apa? Artinya kalau memang misalkan nanti Bitcoin terpantau terkoreksi hingga level 83 ribu sampai 80.600, artinya ada kesempatan Bitcoin akan terkoreksi itu 7 sampai sekitar 10,58% ya. Jadi lumayan men, Bitcoin terkoreksi 5%, altcoin itu udah acak adul udah. Apalagi terkoreksi sampai 10% gitu. Wow, lu bisa bayangin ya. Ya kayak gitulah teman-teman ya. Makanya ya inilah apa, simpen lah yang baik stablecoin kalian ya. Karena menurut gue pribadi ini Bitcoin tinggal tunggu dibanting gitu, tinggal tunggu dibanting dulu nih time frame 1 harinya nih. Itu yang gue lihat sih sekarang ya teman-teman ya. Gue bukan sekali lagi ya, di sini gue disclaimer dulu, bukan nakut-nakutin teman-teman nih, wah kata Bang Didi ini jangan itu, enggak. Ya gue melihat apa yang gue lihat ya secara analis teknikal yang gue pakai selama ini. Buat teman-teman yang mungkin sering nonton live gue pasti ya tau lah ya gaya gue untuk menganalisa market seperti apa ya, karena masing-masing trader itu gak bisa disamakan, beda ya, gayanya beda, cara tradingnya juga beda ya, masing-masing ada ciri khasnya sendiri-sendiri gitu ya.
Jadi seperti itu teman yang gue lihat. Jadi lu harus hati-hati ya. Lu harus hati-hati teman ya. Ada potensi terkoreksi berapa tadi ya? 8 sampai 10% lebih ya. 8 sampai 10% lebih itulah pokoknya. Oke, itu tadi ya teman untuk Bitcoin. Bang, kalau misalkan untuk jangka pendeknya Bang, kalau misalkan di time frame 4 jam, apakah ini potensi Bitcoin up? Ada sih potensi naik untuk short termnya sih Bitcoin. Mungkin ya, mungkin Bitcoin bisa ke 91.600 lagi atau di 91.000 US dollar. Ya. Jadi ini memang konsolidasi gitu teman. Tapi kan ini ya gini-gini aja Bitcoin, gini-gini aja. Ya nggak ada chance untuk langsung naik buat gitu, enggak ya. Kalaupun memang naik buat gitu ya, ya mentok-mentok paling di 92 lagi dia tekan turun lagi. Ya, jadi masih konsolidasi di situ aja. Tapi kalau kita cek di satu hari, memang ini memungkinkan banget untuk Bitcoin itu bisa tergerus sampai di bawah level 85.000 US dollar. Itu ya, seperti itu sih ya, teman. Ya. Oke, next.